Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Jawab Ustadz Maulana memahami. Benar, semua guru-guru kita di sini lah pokoknya. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Bib. Mertua aku selalu ikut campur masalah rumah tanggaku. Bahkan dia selalu bilang kalau nggak dibantuin dia, keluarga aku bisa nggak bisa apa-apa. Dan selalu nyumpain yang nggak baik-baik. Ada nggak sih doa biar bisa melembutkan hati mertua dan mengubah takdir yang tidak bisa diubah? Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Ingat, orang tua adalah orang tua kita, mertua adalah orang tua kita. Berbuat baiklah kepada orang tua tersebut dan mertua kita. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, misalkan mertua kita A B C D F G ngatur ini itu, kasih tahu istri kita. Tolong dong kasih tahu ibunya, nasihatin ibunya dengan kalimat yang ma'ruf, kalimat yang baik, bahwasanya saya ada kepala rumah tangga di sini. Kalau misalkan anak saya dikasih permen mulu, dikasih coklat mulu, batuk, pilek, kalau malam nggak bisa tidur, siapa yang ngurusin? Kan intinya kan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kasih tahu terhadap mertuanya, bukan langsung antara mantu dengan mertua. Karena apa? Bisa jadi selek. Tapi terhadap anaknya dan orang tuanya, insya Allah kalau anak sama orang tua nggak akan selek. Dan wajib bagi seorang anak ataupun mantu menghormati orang tuanya dengan cara yang ma'ruf dalam rumahnya, jauh, dekat, sayangi dan hormatin. Kalau misalkan ada gak sih ditanya doa biar ngerubah takdir, biar jadi lebih baik, doakan orang tuanya, doakan mertuanya. Setiap habis sholat sujud kepada Allah, ya Allah, mertua saya selalu ikut campur, ya Allah, baiknya saya buruk, benarnya saya salah, tolong ya Allah sentuh hatinya ya Allah, agar apa? Melihat kepada kebaikan. Gak bisa juga udah didoain macam-macam. Cari orang yang pintar, yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, gurunya mertua tersebut, yang dekat sama mertua tersebut, jelaskan, tolong nasihatin, ya kan? Karena sudah masalahnya udah panjang nih, ributnya karena mertua terus. Iya. Tapi kalau nggak jadi keributan, cukup doakan, insya Allah berubah hatinya. Masya Allah. Tapi kata Ustadz Maulana bilang, doa silahul mu'min, doain, insya Allah disentuh hatinya. Bib, maaf Bib, kalau mencari gurunya yang lebih mudah dari orang tuanya nggak masalah, apa-apa? Enggak, gurunya orang mertua. Gurunya? Gurunya mertua. Nggak apa-apa, lebih mudah. Nggak jadi masalah. Apalagi dia favorit, contoh, gurunya mertuanya adalah Habib Usman. Nggak apa-apa. Iya sih. Habib Usman masih muda. Ya betul. Baiklah, terima kasih Bib. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Suami saya suka banget ngutang padahal duit ada. Misalnya beli rokok pun harus ngutang. Terus kalau utang ditumpuk-tumpuk kan makin banyak ya Ustadz ya. Mau minta doa biar suami saya bisa nggak untuk melunasi utang-utangnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena suka berutang di warung, pindah rumah di rumah perumahan yang elit, yang tidak ada warung. Semua adalah harus bayar rumah. Supermarket semua. Jadi tidak mungkin dia bisa berutang. Karena mohon maaf, lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya utang piutang. Karena kebiasaan, sebatan dong, ambilnya nanti dibayar. Nggak, jangan biarkan kesempatan. Bagusnya carikan tempat yang tidak ada peluang untuk berutang. Itu yang pertama. Kemudian ada nggak doanya? Saya rasa semua banyak doanya. Paling bagus kalau ada uang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca itu. Dan ketika keluarkan uang, baca wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Ketika menerima uang, jazakallah, jazakallah, jazakallah. Dan yang paling penting supaya tidak berutang, jangan meminjam. Jangan berhutang. Ya, jangan berhutang, itu aja. Tidak bakal ada hutang. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah jamaah di rumah, selanjutnya mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Sam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak bisa kita rubah, misal lahir dari orang tua yang seperti apa, kita tidak bisa merubahnya. Kita lahir di mana, kita tidak bisa merubahnya. Lalu kita menjadi seorang yang besar ataupun yang kecil, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun disertai dengan usaha kita. Lalu hal-hal apa sajakah yang bisa diubah dengan doa? Semua bisa diubah dengan doa. Karena yang menentukan takdir adalah Dia, tempat kita berdoa. Jadi kalau kita mintanya sama Dia yang mengatur takdir, tentu saja terserah Dia mau mengubah atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Kembali lagi, tidak ada sesuatu yang dirugikan sedikit pun dengan berdoa. Kalaupun Allah tidak mengubah takdir kita, tentu saja doa itu tetap akan mendapatkan pahala. Namanya juga ibadah, tentu saja ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan berdoa itu, kata Al-Quran, la'allahum yarshudun,
agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berdoa bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar bisa menghindari takdir-takdir yang mungkin akan menyulitkan kita. Karena doa itu adalah untuk seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, takdirkan kami menjadi orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba. Takdirkan kami menjadi orang yang mendapatkan rezeki yang mudah, banyak, halal lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, takdirkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau takdirkan kami menjadi orang yang su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.